Eits, tunggu dulu, videonya belum selesai. Gimana ya? Aku bingung sekali memilih jurusan di perkuliahan. Kemarin awalnya orang tuaku menyuruhku untuk kuliah, sedangkan aku sendiri tidak ada keinginan untuk kuliah. Dan sekarang setelah aku sudah ada keinginan, aku bingung untuk milih jurusan. Kira-kira jurusan apa ya? Apa mendingan aku konsultasi aja ya ke guru BK? Ya udah deh, aku coba konseling ke Bu Salma. Silakan duduk. Bapak ini. Selamat pagi. Gimana dengan siapa ini? Saya Raffi dari kelas 12 IPA. Raffi. Saya asli Surabaya dengan ini. Oh iya. Gimana berarti? Ya alhamdulillah baik, ibu saya sehat. Tetapi ya sedikit ada masalah. Untuk pelajaran ini lancar. Alhamdulillah ada. Kalau bilang Raffi ada masalah. Jadi begini, kan ini kan saya sudah ngomong orang tua saya itu menyuruh saya buat berkuliah. Saya sendiri tidak ada keinginan berkuliah. Saya lebih memilih untuk masuk di wilayah yang tidak kuliah. Mungkin tidak semata yang lain, tapi sementara ini saya sebenarnya belum ada pandangan. Tapi sama orang tua saya itu saya disuruh kuliah. Terus saya berjalannya waktu kemarin akhirnya saya membuka pikiran saya untuk saya kuliah. Jadi sekarang saya tidak punya keinginan berkuliah. Tapi saya belum menuju jurusan apa, terus masuk ke perguruan tinggi yang mana juga saya masih bingung. Jadi tujuan kamu itu untuk konsultasi. Konsultasi. Karena kemarin saya juga ada anak juga yang konsultasi. Jadi saya ada anak juga ingin konsultasi tentang tujuan kuliah yang dia bikin. Jadi kita bisa melakukan konseling lagi, namun berkelompok. Tapi bisa berbagi dengan teman-teman lain untuk mengatasi masalah. Jadi apakah Raffi benar-benar memiliki konseling kelompok yang terbuka? Ya juga apa nanti siapa tahu nanti kalau misalnya saya bandingkan sama teman-temannya, saya pikir ada pandangan. Terus kan bisa dulu ya. Kalau iya, nanti kita beri lagi ke Gimana ya? Ini aku udah kelas 12, tapi nggak tahu mau kuliah di mana. Mama papa minta ke kedokteran. Aku kan pengennya bimbingan konseling. Aku bingung banget deh. Udah kayaknya aku konseling aja deh ke Bu Salma. Permisi Bu, iya saya akan duduk. Selamat pagi. Dengan Mbak siapa ini? Saya Vivi dari kelas 12 PS. Gimana kabar kalian? Baik Bu, alhamdulillah terus ini alhamdulillah saya. Terus tadi pelajarannya gimana lancar? Lancar Bu, tadi kita belajar geografi juga teman dulu juga belajar juga sama anak-anak dulu. Oh betul, apa ya? Tadi kuliah di sejarah itu Bu, kan biar kita lebih memperdalam mata pelajaran tadi. Seru ya, jadi kalian ada di fase ya kan? Oke, tujuannya di sini sebenarnya saya mau berkonsultasi pada ibu, itu saya bingung kan sekarang saya sudah kelas 12 itu. Nah, saya itu bingung tentang jurusan kuliah gitu. Saya tuh itu pilih di jurusan bidang konseling seperti itu gitu ya.
Nah, tapi orang tua saya tidak setuju, Bu. Orang tua saya ingin saya ke kedokteran. Padahal saya sendiri di SMA juga udah jurusannya IPS, masa ke kedokteran saya kayaknya nggak mampu deh, Bu. Jadi WiFi ini dulu ya, ini jurusan saya begitu. Saya mempunyai rasa jurusan. Insya Allah dalam waktu ini itu akan mengadakan konseling kelompok dengan permasalahan yang sama dengan itu. Jadi nanti itu akan dilakukan ini untuk pelaksanaannya kapan menghadapan. Apakah nanti bergerak atau berhenti? Saya berpikir mereka juga kayaknya seru sih bertukar pikiran sama teman-teman kalau solusinya bisa. Aku bilang kalau dari sini nanti ibu kamu kalau itu saya mau katakan seperti itu ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Jadi kali ini kita akan mengadakan konseling kelompok. Jadi sebelumnya kalian sudah pernah di konseling kelompok? Belum bisa. Baru pertama kali ini. Jadi konseling kelompok ini itu dilakukan dengan cara berkelompok. Kalau ini kan kita coba menurut satu orang dan kalau kelompok itu bisa ada sampai 5 atau lebih. Sebenarnya ini terlalu dulu kalau konseling ini berdurasi sekitar 2 minggu. Kita akan membahas diskusi tentang masalah yang kalian aman dengan masalah yang seperti itu. Kalau lebih khawatir untuk apa aja yang membahas kalian itu akan insya Allah akan menceritakan hasil karya. Nah, kami sebagai konselor itu memiliki aspirasi arah itu. Kami betul-betul tidak menceritakan masalah ataupun cerita dari konseling itu sendiri. Jadi kemarin ada yang hasilnya tujuan ada konseling kali ini apa? Ya, jadi kemarin katanya usaha supaya nanti saya dan teman-teman yang lain mendapatkan solusi dari masalah saya. Seperti itu. Masalahnya apa ya teman-teman? Jadi kalau saya kemarin orang tua saya itu nggak setuju kalau saya masuk di bimbingan selingkuh. Mereka mau saya masuk ke jurusan kedokteran, tapi saya nggak mau ambil jurusan kedokteran. Soalnya saya kayaknya nggak mampu dari ke jurusan itu. Kalau ini sendiri kira-kira apa? Kalau saya ini sebenarnya kemarin kan saya sebelum awal-awal itu kan orang tua saya menginginkan saya dan tua saya untuk saya berkuliah, tapi saya sendiri tidak ada keinginan berkuliah. Nah, terus seiring berjalannya waktu saya terbuka pikiran saya untuk akhirnya saya ada kemauan berkuliah. Tapi untuk saat ini permasalahan saya itu saya bukan susah sih, bingung untuk memilih jurusan yang mana, terus kemudian perguruan tinggi di mana, itu saya masih belum dapat. Ya, jadi sama-sama ya permasalahan ini semua kita akan berdasarkan kebingungan dalam jurusan. Sebelumnya, nah jadi sebelum itu saya akan tanya dulu ya sama teman-teman terkait tentang masalah kali ini. Jadi apa alasan kamu dulu? Kenapa kamu kalau misalkan nanti kan bingung ya? Sebelumnya kan saya nggak kuliah, tapi sama orang tua supaya harus tahu gitu. Alasan kamu nggak mau kuliah itu apa sih? Sebenarnya karena saya sendiri itu kami pendidikan dan saya itu dari kecil itu tidak mau bekerja dulu, nggak mau belajar gitu. Terus pas setelah saya SMA itu saya itu
keinginannya itu kalau daftar di kedinasan ya mungkin daftar ini di TNI insya Allah. Nah terus ketika orang tua saya itu sudah menyuruh saya untuk kuliah, saya kan bingung ya. Terus seiring berjalan waktu tadi akhirnya saya tak berpikiran saya, tetapi itu tadi saya. Untuk orang tua sendiri benar-benar di jurusan apa itu kayak di pendidikan atau apa Kalau kemarin dari ayah saya itu menyarankannya itu kalau bisa di pendidikan. Terus kan tetap ya saya dari bingung pendidikan apa ya, katanya ayah itu kalau saran ayah mungkin yang peluangnya besar ya di PGSD. Nah akhirnya saya kemungkinan untuk pilihan pertama saya memilih PGSD, tetapi yang pilihan kedua masih tinggi. Kemungkinan ini sih kalau saya dari lihat dari usaha sendiri kan mungkin bisa membantu orang lain kan saya bisa melihat positifnya yang bisa menolong orang lain atau orang lain yang kan seling kan tapi apakah jurusan yang mungkin karena Pak Mobil itu sesuai dengan mungkin kayak potensi yang nanti kalau yang dibilang pertama sih sebenarnya cuma karena ayah saya menyarankan di PGSD ya saya terima karena menurut saya pilihan orang tua itu mungkin sangat bergabung bagi saya. Terus kenapa saya tidak memilih yang kemiskinan? Karena saya melihat guru BK saya sendiri bersama dan sebentar itu bapak itu BK yang lainnya kan kalau melihat itu kan ya kita tidak bisa membantu orang lain siswa menyelesaikan solusi karena juga berbeda kan pasti memanusiakan manusia jadi motivasi saya. Nah karena Raffi ada beberapa jurusan apa masuk kuliah tadi dan itu jadi apa saran dari orang tua mungkin sebenarnya mungkin dari TV sendiri seperti apa satu TV itu memilih jurusan ini memilih bimbingan pendidikan. Ya, misalnya saya termotivasi dari ibu sih, ibu kan berarti terus menolong siswa yang kayak saya ini kebingungan terus misal ya tadi seperti kayak apa Raffi kalau BK itu manusia ke manusia, nah, itu saya sangat termotivasi dari situ, jadi saya ingin masuk jurusan itu. namun sampai sekarang apakah orang tua Raffi sendiri masih memaksa untuk masuk dokter apa seperti orang tua masih Belum sih, belum, nggak tahu ya, saya kayak males gitu ngomong sama orang tua, jadi kayak nanti ujung-ujungnya saya salah gitu, saya juga salah kalah gitu ya, soalnya orang tua itu ngotot pengen ke dokteran gitu. Padahal saya udah kayaknya nggak mampu gitu, kan saya juga sekarang jurusan IPS, sangat susah untuk nanti ke kedokteran kan harusnya dari SMA itu udah milih IPA, saya nggak ada minat sama sekali di sini. dilihat dari masalah di atas ini kita bisa menggunakan pendekatan akademisi atau jadi solution brief counseling, yaitu di mana ya ini sifat konseling singkat yang memberikan solusi, maksudnya solusinya itu tetap kita serahkan sama kalian, jadi kita ingin memberikan pilihan atau gambaran untuk solusi, kemudian ditemukan tetap atau masing-masing. Sudah bisa. Jadi setelah ini saya akan memberikan kalian lembar kerja, ini berisi tentang apa dalam SFDC itu ada beberapa teknik, ada question, ada exception, pertanyaan untuk kecualian, dan ada juga scaling question juga. Sini gua akan berikan beberapa pendekatan
revisi ini sampai dulu ya. Jadi di lembar kerja ini untuk yang scaling ya. Nah, nanti akan disediakan pertanyaan-pertanyaan pada skala 1 sampai 10 dengan 10 mewakili yang terbaik dari satu terbaik. Jadi maksudnya dari nomor 1 ini adalah posisi kamu di mana kamu merasakan maksudnya dalam situasi yang rendah. Jadi kepuasan kamu itu dari 1 sampai 10. Jadi ketika naik dia akan mencapai tingkat kepuasan. Jadi kalau dari 10 berarti kamu sangat puas, tapi kalau 10 ke bawah berarti kamu ini tingkat kepuasan kamu akan turun. Jadi seperti itu. Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan nih. Seperti di mana posisi Anda saat ini. Ini kamu nanti bisa mengutarakan perasaan kamu di posisi saat ini itu seperti apa. Apakah kamu saat ini tuh merasa kurang percaya diri atau mungkin kebingung, cemas, seperti itu. Nah, terus pada soal kedua juga di mana Anda berada satu atau 2 hari yang lalu, apakah yang terjadi hidup Anda saat itu lebih tinggi. Nah, ketika perasaan kamu atau situasi kamu itu lebih baik, kamu berarti sudah melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kepada skala kedua. Berarti kamu sudah memiliki peningkatan dalam situasi yang buruk, mungkin yang belum kurang baik menjadi lebih baik. Nah, nanti di bagian itu yang bagian untuk minute questionnya, nah itu kalian isi dulu dan yang ini, jadi ya. Nah itu tadi kalian isi dalam waktu mungkin 15 menitan ya. Habis itu nanti kita lanjut lagi setelah selesai nanti. Apakah sudah selesai? Sebentar, dikit lagi. Kalau selesai bisa kumpulin ini. Untuk yang ini aja ya. Kan kita bisa berapa question ya. Jadi ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang masing-masing. Terus nanti kalian bisa menuliskan pertanyaan pertanyaan kan tadi kamu cerita orang tua kamu sebetulnya kamu tidak pernah, tapi kamu memilih jurusan ya betul apakah begitu ya sih atau pendidikan. Pertanyaannya ibu ini kamu bayangkan posisi kamu gimana ketika apa yang kamu rasakan ketika orang tua kamu itu kamu menyetujui kalau kamu bakal menyetujui dan mendukung kamu mengambil jurusan yang kamu nanti bisa juga kamu ceritakan mungkin saya bakal senang banget sih, soalnya yang saya impikan dari dulu bisa tercapai dan direstui sama kedua orang tua saya. Dan sebenarnya itu kalau kamu misalkan orang tua kamu itu tetap minta kamu untuk masuk ke dunia kedokteran. Misalnya kalau kamu nggak menurutin orang tua kamu bakal bergabung ya. Kamu di posisi itu seperti apa? Mungkin saya nggak tahu ya Bu. Kalau semester awal mungkin masih gampang atau masih jadi support hati saya untuk memasuki jurusan kedokteran itu. Kalau meski sampai saya nggak kuat ya udah Bu, gimana? Orang tua saya yang memaksa, jadi saya juga nggak ada keinginan sama sekali sama jurusan. Jadi kalau misalkan dipaksa untuk melakukan jurusan kedokteran itu mungkin bersama saya kayak masalah dan kepaksa
seperti itu ya bukan langsung kebenaran dan jadi kuliahnya juga maksimal gitu. Kalau aku sendiri tadi kan bilang kalau sudah setuju kuliah dan saya minta kamu untuk bayangkan ketika kamu ketika kamu nggak memilih untuk nggak kuliah dan memilih usaha kamu selanjutnya itu seperti apa? Dan kita bilang kalau saya nggak kuliah, ini mungkin tentu nanti saya tidak baik, saya itu baik. Apa yang saya pilih tadi, misalnya saya pilihnya biasa, tentu saya terima di situ. Tetapi bisa jadi malah salah dan pilihan orang tua saya itu lebih baik untuk masa depan saya tidak tahu Terus ketika kamu misalnya dengan masuk ke jurusan kamu itu masa kamu pakai apa? Ya, kalau melihat jurusan saya pilih sekarang di SD sama BK yang mungkin sudah sesuai sama pilihan saya, sesuai sama pandangan saya. Misalkan di bidang muslim, karena saya sendiri sudah termotivasi dengan bersama dan waktu itu bapak ibu yang lainnya. Jadi mungkin ya pasti saya nanti insya Allah bakal bersemangat karena sesuai dengan yang saya pilih. Jadi dari pernyataan yang telah disampaikan dan jawaban dari badan kerja yang itu secara bahasanya ini dapat dilihat dari sebutkan jadi kamu bisa memilih jurusan yang sesuai dengan kamu dengan apa pandangan bahwa kamu akan membuktikan kepada kedua orang kamu dan atau kamu tetap memilih mengikuti saran kedua orang kamu tapi kamu dengan pandangan atau masa mungkin dalam diri kamu itu kurang maksimal maka menjalani hidup kamu yang bisa bersedia. Jadi sebaiknya saya lebih yang mana ya? Apakah saya harus mengikuti orang tua saya yang ingin saya di jurusan kedokteran? Apakah saya tetap kekeh di keinginan saya untuk masuk dengan konsen? Pastinya untuk solusi yang diambil itu pastinya yang membuat pemilihannya bahagia, tidak tertekan dan sebagainya. Nanti kedepannya nanti bagi bisa menjalani hidup dengan baik seperti itu. Ketika memilih ke secara awal itu nanti itu juga akan mendapatkan konsekuensi yang lebih tidak nyaman. Apakah ada langsung kebayaran Mungkin untuk saat ini saya akan tetap di jurusan budaya dan seni, tapi saya akan membuktikan kepada orang tua saya bahwa kalau saya itu bisa, saya nggak main-main di jurusan ini. Saya akan membuktikan, saya akan belajar dengan yakin dan rajin. Sekarang berarti mungkin kamu bisa tetap kuliah dengan jurusan yang mungkin tadi yang bisa sama orang tua ataupun yang jurusan yang kamu minati. Tapi kan juga Indonesia kita dekat. Dan kamu juga ketika kamu jurusan itu dan kamu pengalaman lebih di sini itu bakal kita belajar lagi untuk hidup. Jadi untuk saat ini sih saya rasa sudah cukup ya, mungkin sudah membantu dan mungkin nanti saya akan tetap mengikuti saran orang tua saya bahwa saya akan kuliah dan jurusan saya pilih sekarang mungkin yang pertama sesuai saran ayah saya di SD, yang kedua adalah dengan sesuai dengan
diri saya sendiri. Jadi mungkin insya Allah sangat sangat. Saya selanjutnya itu mungkin festival kali ini saya lakukan dan saya akan memantau bagaimana kalian sampai mendapatkan sampai mereka bisa dari tulis pasti mereka pada itu. Kalau ada apa-apa kalau kebetulan jadi lagi bisa tanya sebelum. Terima kasih. Terima kasih. Solusinya. Terima kasih atas solusinya. Terima kasih semoga kalian nanti depannya lancar dan ini orang tua juga cepat menunggu dan berhenti. Terima kasih. Terima kasih juga untuk membantu. Alhamdulillah sudah menemukan solusi yang baik. Kalau begitu kita mau keluar dulu ya. Iya. Terima kasih.